Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Masya Allah, apa kabar Bang Dula ini? Hang Heng Hong di dalam Alhamdulillah. dalam negeri kita ini makin ramai saja nih ya. Ya dari mulai Iya, iya. urusan rumah tangga yang kayaknya ini luar biasa, ini urusan pinjol dan lain-lain, perceraian merembak dan perkawinan orang makin takut lagi nikah sekarang ini Bang. Nah, kalau takut nikah akhirnya macam yang di Belanda itu Bang, akhirnya copotlah jabatannya. Nah, itu juga menjadi pertanyaan, Bang, urusan KPU dan integritas. Sepertinya ini sudah tercium sejak waktu pencalonan dulu KPU. Dua-dua kalau tidak salah itu kan. Ada isu yang Iya. sebelum fit and proper test sudah beredar paket ini. Nah, saya juga pengen tanya juga nih nanti urusan calon pimpinan KPK apakah terjadi lagi dan apa yang menyebabkan kurang banyak seperti biasa-biasanya pencalonan pimpinan KPK. Itu yang jadi pertanyaan juga. Orang juga kalau ngomong sekarang Bang, ini terutama pejabat PNS ini kudu hati-hati nih macam Prof tadi nih, satu Prof guru besar yang telah mengerek Unair menjadi kelas dunia pun tak dipandang kebaikannya, langsung diberhentikan mendadak ini. Ahli Objin satu ini, wah mungkin bisa jadi relawan ke Gaza ini. Apa yang Bang Dula lihat yang terjadi sekarang ini di tengah-tengah perceraian tah di Depok ini marak kali ini Bang, ribuan nih tiap bulan, Ya, tiap 3 bulan ini. Silakan Bang Dula di antara ya, kisah baik. yang disampaikan. Ya, Fadal. pemirsa dan pendengar Radio Rasil yang insya Allah dirahmati Allah Taala. Amin amin. Pertama, saya minta maaf bahwa Jumat lalu itu saya berada di Denpasar dan jam kita itu selisih 1 jam. Betul betul. Jadi acara di Rasil jam 8, di Hmm. sana jam 7. Hmm. Sementara acara di sana jam 8 berarti Jakarta jam 7. Jadi saya sudah ngisi acara di sana. Baru jadi itu saya minta maaf itu Iya satu. iya iya. Nah, kemudian inti pembicaraan kita pagi ini soal perceraian Hmm. memang data-data di Kementerian Agama sudah sekitar 10 tahun terakhir ini paling tidak pada masa reformasi Hmm. itu perceraian setiap tahun itu 10% Hmm. dari pernikahan setiap tahun. Itu data-data Kementerian Agama Hmm. pada sejak oleh reformasi. Perceraian 10% Hmm. dari pernikahan setiap tahun seperti itu. Nah, salah satunya itu karena Mas Ihsan kalau kasih dan 70% itu Hmm. gugatan cerai, Hmm. berarti istri yang Wih, menggugat seperti galak-galak itu. nih. Jadi jadi karena Mas Ihsan kasih duit belanja kepada istri Hmm. satu hari cuma 1 juta, mestinya 5 juta seperti itu. Hmm. Kemudian mobil Hmm. dikasih ke istri cuma mobil Avanza, Hmm. mestinya Mercedes, Oh mestinya gitu. Honda Accord. Kemudian shoppingnya cuma di Sarina, cuma di Jakarta, mestinya shopping di Singapura Hmm. seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kemudian istri gugat cerai. Hmm. Nah, kenapa demikian? Karena pasangan ini menikah tidak memperhatikan hadis Nabi. Kata Rasulullah, seseorang dinikahi karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, karena agamanya. Barang siapa yang memilih karena agamanya akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu problemnya karena tidak memperhatikan hadis itu. Jadi lihat karena dia cantik, dia ganteng, lihat karena dia jabatannya dan macam-macam, bukan karena agamanya gitu. Sehingga wajar kalau sekarang terjadi seperti begitu. Depok ini hasil survei memang paling dahsyat, hampir 60% anak-anak SMP, SMU yang putri itu tidak gadis lagi seperti itu. Nah, itu tinggi sekali. Memang di seluruh Indonesia itu Depok luar biasa seperti itu. Sehingga saya di tetangga saya, RT saya ada acara yang biasa kalau pernikahan terus mereka dangdut satu malam seperti begitu. Terus kemudian bapak ini pulang ke rumah mungkin ngantuk sampai di rumah anak perempuannya lagi dikerjain sama pacarnya seperti itu. Ini di RT saya seperti itu. Jadi itu memang problem sekali. Jadi oleh karena itu maka saran kepada orang tua betul-betul kalau punya anak gadis, anak perempuan itu memang dijaga. Tapi belakangan ini 5 tahun terakhir justru orang tua sudah mulai takut bukan anak perempuannya tapi anak laki-lakinya. Bukan anak laki-lakinya. Jadi satu penelitian di kampus
termasuk di Jakarta, anak laki-laki itu bukan lagi sasaran ke perempuan, sasaran ke teman laki-lakinya seperti itu. Innalillahi. Jadi LGBT. LGBT. LGBT ini juga problem seperti itu. Nah, sehingga dan begitu menjadi tantangan bagi orang tua. So kalau kita harap pada Departemen Agama, nggak usah lah, kalau kecuali sudah ganti rezim baru bisa kita harap Departemen Agama. Kalau sekarang nggak bisa diharap pada Departemen Agama. Jadi betul-betul dalam Al-Quran itu kan diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman perintah kepada suami lindungi dirinya dan keluarga dari siksa api neraka. Jadi berarti harus kembali kepada kalau kepala rumah di tangga Malaysia seperti itu pakai kursus dulu sebelum menikah ya Pak. Di sini. Oh iya, kalau di Malaysia itu anak saya itu masih SMA, sudah ikut kursus SMA, sudah ambil kursus seperti itu. Nah, sehingga dan begitu ketika dia SMA sudah muncul laki-lakinya, perempuannya, nafsu apa semacam, dia sudah tahu kan kontrol karena sudah ada kursus pernikahan pada waktu SMA seperti itu. Nah sekarang itu dimintakan pilih-pilih mana yang buat, mana yang tidak, dan terus seperti itu. Itu pertama soal perceraian. Yang kedua soal KPU. KPU dulu nih. Ini KPU masalah KPU integritas ini. Ini masalah nikah juga nih akhir-akhirnya. Jadi kalau peribahasa Melayu mengatakan habis manis sepah dibuang, seperti itu. Nah, kalau dalam ilmu intelijen yang saya paham bahwa dalam ilmu intelijen, operasi intelijen itu ketika masih diperlukan dipelihara, ketika sudah tidak diperlukan dihabisin, seperti itu. Jadi soal perempuan itu sebenarnya kan masih tahun lalu ketika wanita emas itu kan sama-sama di hotel Borobudur, sama-sama di Jogja, itu tidak dipecat. Kenapa? Karena belum pemilu. Karena ini harus dulu sukseskan dulu pemilu, sukseskan dulu pilpres, baru kemudian dipecat, seperti itu. Jadi sekarang sudah sudah selesai pilpres, anak sudah jadi wakil presiden, udah buang saja, seperti itu. Itu teori intelijen seperti begitu. Nah, ada pertanyaan, bagaimana dia bisa khutbah Idul Adha seperti itu pada waktu kemarin itu, dan di depan presiden lagi seperti itu. Jadi kata teman, untung aja di Indonesia tidak ada hak asasi binatang. Kalau ada hak asasi binatang, lembaga asasi binatang akan komplain kepada dia karena merusak nama baik binatang, seperti itu, karena disebutkan agak binatang seperti itu. Nah, yang sedihnya saya itu Mas Ihsan, istrinya itu gelarnya luar biasa, istrinya itu solehah betul, tapi dia lektor kepala, kemudian gelar ABCD ada kalau nggak salah sampai 8 gelar dia, seperti itu. Tapi kok suaminya model seperti ini, jadi itu memang menjadikan sekali seperti itu. Tapi memang dari 2019 sudah disiapkan untuk kemudian memenangkan 2024, jadi memang betul-betul orang Jokowi seperti itu. Nah, setelah sudah Jokowi menang, ya udahlah terserah sama DKPP mau pecat mau terserah, seperti itu. Nah, itulah bahayanya kalau misalnya kita menerima satu jabatan bukan karena kompetensi kita, bukan karena integritas kita, kemudian ada tawaran macam-macam, ya sudah seperti itu. Itu persoalan KPU. Yang ketiga masalah KPK ini yang sepi peminat dan juga umur lagi jadi masalah gitu. Gimana Bang Lula? Silakan. Jadi ketika pada waktu angkatan pertama itu ratusan. Saya penasehat saja itu hampir 300. Habis 300 yang mendaftar penasehat saja. Kemudian dites dari 300-an itu cuma 2 orang yang lulus. Saya dan salah satu pensiunan dari Kementerian Keuangan. Kemudian dibuka lagi gelombang kedua, ratusan juga tidak ada yang lolos. Sehingga akhirnya kemudian pimpinan udah daripada tidak ada lolos biaya keluar, ya sudah cukup 2 orang saja, seperti itu. Nah, sehingga kemudian ruangan yang disediakan 4 ruangan, dua ruangan itu kosong diisi oleh pegawai biasa, 2 ruangan untuk saya dan salah satu purnawirawan dari Kementerian Keuangan. Nah, kemudian sekarang itu hanya 30-an orang
apa namanya Pimpinan. untuk pimpinan itu cuma 10 orang, untuk pengawas itu 16 orang atau 20 orang seperti itu. Karena apa namanya memang rezim Jokowi ini memang menghancurkan betul KPK. Jadi misalnya dia mengatakan membantu KPK, tapi undang-undang KPK itu dia yang rusakkan, menghilangkan semua apa namanya hak-hak yang luar biasa, yang misalnya hak penyadapan, hak kemudian OTT, hak kemudian menangkap dan seterusnya. Itu akhirnya kemudian menjadi apa yang kita kenal dengan TWK, tes wawasan kebangsaan, yang 75 orang dipecat itu orang-orang yang saya kenal baik, mereka orang yang berintegritas, punya kompetensi, hanya karena mereka itu selalu berlawanan dengan Firly. Nah, Firly itu kan deputi penindakan. Dia ketika deputi penindakan 20 kasus OTT itu bocor seperti itu. Nah, sehingga ketika dia ikut seleksi pimpinan KPK itu dia lolos, kemudian wartawan tanya saya, Pak Bunda, bagaimana bisa Firly lolos? Saya bilang ya, Firly itu mantan deputi penindakan, jadi dia tahu kasus-kasus itu apa namanya pansel, dia tahu kasus-kasus anggota DPR, jadi sudah kemudian ya daripada jadi persoalan kita pilih saja dia, nanti kemudian dia berhutang budi sama kita, jadi tidak memproses kita seperti itu. Jadi tugas Firly itu adalah menyelamatkan Tito dengan Jokowi, karena ketika Tito jadi Polda Metro Jaya ada kasus buku merah, Mas Ihsan ingatkan ada kasus buku merah itu. Nah, itu. Ya, karena disebut buku merah karena memang bukunya warnanya merah, sebetulnya warna merah. Nah, disobek itu, sehingga kemudian apa namanya Tito itulah kemudian jadi Kapolri, kemudian gubernur jadi presiden seperti itu. Jadi tugas Firly itu adalah mengamankan Tito dengan Jokowi seperti itu. Sehingga kemudian ketika 75 orang yang melawan, dipecatlah dengan instrumen TWK seperti itu. Nah, jadi sekarang kenapa kemudian Firly ditempatkan tersangka dan seterusnya, karena si Karyoto yang sekarang Kapolda Metro Jaya itu kan mantan deputi penindakan. Nah, dia dipaksakan oleh Firly supaya tetapkan Anies sebagai tersangka. Nah, kemudian saya sudah pernah ceritakan bahwa selama saya 8 tahun di KPK tidak ada gelar perkara sampai 10 kali, tidak ada. Saya ingat itu yang paling lama itu Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu sekitar 7 atau 8 kali, karena agak kompleks sekali persoalannya, apalagi jauh Kalimantan Timur. Ini Anies itu 19 kali gelar perkara untuk memaksakan seperti itu. Tapi si Karyoto ini dia tahu ketentuan dalam apa namanya KUHP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa minimal 2 alat bukti. Salah satunya adalah merugikan keuangan negara, dan yang kedua adalah melanggar ketentuan atau peraturan perundangan. Nah, audit BPK mengatakan tidak ada kerugian keuangan negara, jadi kemudian tidak ada yang dilanggar. Kemudian kebijakan yang ada dilakukan oleh Anies itu tidak ada melanggar ketentuan. Memang tidak ada di dalam APBD, tapi ada dalam APBD perubahan. Nah, sehingga demikitu maka tidak melanggar ketentuan. Nah, itulah kemudian dipecat Karyoto. Kemudian Kapolri itu karena bukan Muslim, dia mau ambil hati daripada orang Islam. Karyoto jadikanlah Kapolda Metro, Maka Kapolda Metro Karyoto kemudian memproses Firly, kan seperti itu. Nah, Firly itu sebenarnya kasus SCL itu sudah 3 tahun lalu, sudah 3 tahun sudah itu, tapi di ATM kan oleh si Firly ini. Terus Firly tugas keluar ke Korea atau ke Jepang, saya lupa lagi mana itu, teman-teman tetapkan langsung ini SCL jadi tersangka. Jadi Firly pulang, kelebakan dia kan. Akhirnya kemudian SCL bongkar bahwa dia diperas apa segala semacam. Nah, akhirnya kemudian Karyoto tetapkan Firly sebagai tersangka. Nah, problemnya adalah sekarang kemudian Firly belum ditahan-tahan kan seperti itu. Nah, jadi masalahnya itu saya selalu bilang sama teman-teman mahasiswa saya, kalau baru menikah, Mas Ihsan, bau kentut istri, bau kentut suami itu juga harum seperti itu. Nah, tapi kalau ketika sudah cerai, sudah habis dibongkar, dikuliti semuanya. Nah, ya, jadi sekarang istana dengan
PDP saling bongkar-bongkaran kan, saling bongkar-bongkaran. Sekjen PDP Masih dipanggil, keluar diperiksa, semua. mulai bongkar-bongkaran seperti itu. Karena itu saya setuju dengan pernyataan HRS bahwa kita saksikan saja setan dengan setan berantem seperti itu. Macam selawat asgil ya, zolimin bisolimin. Seperti itu. Luar biasa bahaya sandiwara yang Iya. akan terjadi. Lanjut lagi Bang, silakan Bang. Ya, jadi kemudian ada yang bertanya sama saya, kenapa si Firly belum juga ditahan oleh Polda ya. Ya. Saya bilang ini rejim Jokowi ini rejim saling menyandera, karena ternyata Karyo itu tuh pernah di Polda Jogja ada punya kasus. Jadi akhirnya kemudian tarik ulur saling menyandar seperti itu. Nah, kalau Firly ditahan, nanti kemudian diproses lagi kasus Karyo waktu di Jogja seperti itu. Jadi itu saling menyandar seperti itu. Jadi ini negara saling menyandar seperti demikian, sehingga akhirnya ya tidak selesai. Nah, persoalannya sekarang Firly itu ada di mana, Harun Masiku itu ada di mana, seperti itu. Nah, itulah kita tunggu saja setelah November, Desember pelantikan pimpinan KPK baru kemudian kita akan lihat. Nah, terus ada yang mengatakan kepada saya, nanti ketika Prabowo sudah resmi, baru kemudian akan menggunakan kewenangannya. Saya bilang nggak bisa, karena apa? Prabowo itu punya 2 kasus dengan KPK. Nah, Jokowi akan gunakan itu untuk bisa mengendalikan Prabowo seperti itu. Sehingga itu yang jadi problem buat masyarakat kita. Ya terserah kepada rakyat mau membiarkan ini terus tidak, atau kalau misalnya itu betul berita bahwa Prabowo sedang di rumah sakit, saya kan sudah beritahu beberapa waktu yang lalu. Singapura cerita itu. Ya bahwa ya saya kira enggak sampai setahun itu Prabowo jadi presiden, sudah itu diganti sama wakil presiden, sampai 2044 presiden berkuasa itu adalah Jokowi. Ada orang politisi bilang nih sekarang nih yang banyak doakan Prabowo sehat ini banyak kali yang doakan karena khawatir di balik itu cerita. Bukan begitu Bang? Ya begitu, meskipun Prabowo bermasalah tapi masih lebih bermasalah serius kalau Gibran yang jadi presiden kan. Kemudian ada yang teman dari Makassar, sama-sama kuliah di Makassar, aja saya, Bang Abdullah kita kembali aja ke Makassar, dirikan Indonesia Timur seperti itu kalau Gibran jadi presiden. Masya Allah. Jadi saya bilang kalau begitu kita gunakan semua kekuatan yang ada untuk melawan itu supaya kemudian tidak terjadi hal seperti demikian itu. Masya Allah. Itu beberapa catatan Betul. Terakhir Bang Dullah, karena ini menyongsong tahun baru Hijriah, hikmah hijrah atau hikmah tahun baru, apa yang Bang Dullah ingin ingatkan untuk para pendengar di zaman kapitalisme yang luar biasa ini? Silakan Bang Dullah. Jadi yang pertama, hijrah itu perpindahan dari Mekah ke Madinah secara fisik. Begitu Rasulullah hijrah, maka hijrah itu selesai. Tapi hijrah secara manawi menurut para alim, para ulama, bahwa adalah perubahan sikap, muhasabah. Dalam ilmu manajemen disebut dengan evaluasi. Jadi kita mengevaluasi apa yang kita lakukan tahun lalu, hari ini kita evaluasi, bulan lalu kita evaluasi, kemarin. Sehingga karena itu maka dalam sholat kita 5 kali sehari semalam itu, setelah kemudian kita ucapkan salam kanan kiri, disunahkan untuk astaghfirullahaladzim. Jadi muhasabah. Tadi kita subuh, kemudian nanti Jumat, apa yang kita lakukan antara subuh sampai Jumat ini, kesalahan, kekeliruan dan seterusnya. Begitu juga ketika asar, kita muhasabah apa yang kita lakukan yang salah dari zuhur sampai asar. Jadi satu hari itu orang Islam itu melakukan evaluasi dirinya 5 kali minimal. Luar biasa. Itu luar biasa. Sehingga begitu kata Rasulullah, kalau kamu satu hari mandi 5 kali, bagaimana kondisi kamu? Oh, bersih ya Rasulullah. Satu hari 5 kali mandi kan. Nah, salah satunya adalah itu dengan evaluasi, muhasabah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Muharram ini dianggap atau dinilai atau diperingat sebagai hari anak yatim piatu. Anak yatim seperti itu. Maka kemudian kita bagaimana perhatikan kondisi anak yatim, fakir miskin. Karena itu maka dalam surat Al-Maun itu Allah mengatakan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalika la yadul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Ayat. Jadi
kata Allah, tahukah siapa orang yang mendustakan agama itu? Mendustakan agama. Yaitu orang yang tidak memperhatikan anak yatim, yang mengherdik anak yatim, tidak memperhatikan memberi makan orang miskin seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu, maka kemudian Muharram ini kita harus memperhatikan bagaimana anak yatim, fakir miskin, kemudian orang duafa dan seterusnya. Data-data di Kementerian PUPR tahun ini ada 26.900.000 keluarga rumah tangga Indonesia yang tidak punya rumah layak tinggal. Kemudian ada 7 juta keluarga rumah tangga yang tidak punya rumah. Nah, di antara mereka itu jadi problem bagi masyarakat bangsa negara. Sehingga dengan begitu, maka bagi hari Muharram ini kita prioritaskan untuk memperhatikan anak-anak yatim, kemudian fakir miskin, kemudian duafa. Sehingga dengan begitu barangkali bisa mengatasi persoalan umat Islam. Bukan karena mau membantu pemerintah, tapi membantu umat Islam sendiri karena ada kecenderungan untuk kristenisasi, ada kecenderungan untuk kemudian LGBT, ada kecenderungan untuk pinjol dan seterusnya karena kemiskinan. Tetangga saya ini Mas Ihsan, sebelah rumah, itu dia punya rumah kira-kira 50 meter dari rumah saya itu, satu-satunya rumah itu dia jual karena untuk membayar utang-utang yang orang masuk kampung yang orang-orang masuk kampung, kredit itu ya. Pinjaman lah ke rentenir itu. Rentenir itu kan berlipat setiap hari tidak bayar, naik terus. Sehingga akhirnya dia jual rumah, satu-satunya rumahnya dia jual, kemudian numpang di rumah orang seperti itu. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu maka 10 Muharram ini kita gunakan untuk bagaimana selain kepada Palestina, kepada Gaza, tapi juga kita memperhatikan bagaimana anak-anak yatim, fakir miskin, kaum duafa di sekitar kita. Sehingga barangkali kalau bapak-bapak yang pergi hari Jumat hari ini, ya enggak usah bawa dompet, bawa saja uang dari. Karena kalau bawa dompet, buka dompet, lihat dia kuning, merah, biru, hijau, nanti itu jadinya tidak ikhlas kan. Jadi dari rumah sudah bawa. Dari rumah mau sumbang 100.000 sampai masjid 10.000. Itu jadi bawa dari rumah sekali supaya ikhlas, kemudian seperti itu. Dan kemudian kalau dibawa itu maka kata Allah minimal 10 kali sampai 700 kali. Jadi kalau kasih 10.000 minimal 100.000 sampai 700 kali. Itu Allah janjikan dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu jangan kita beranggap ketika kita sedekah itu kita miskin. Oh tidak, makin kita keluarkan banyak, makin banyak lagi kembali kepada kita seperti itu. Itulah yang kisah tentang Abraham bin Auf yang dikatakan Rasulullah, Abraham masuk surga pelan-pelan. Dia tidak mau masuk surga pelan-pelan. Kita ini kan belum tentu masuk surga, Mas Ihsan. Tapi Abraham itu sudah dijamin dari 10 orang sahabat masuk surga, termasuk Abraham bin Auf. Tapi kata Rasulullah dia masuk surga pelan-pelan. Kenapa? Karena kekayaannya. Maka yang mudah Abraham bilang, kalau begitu saya mau jadi miskin saja. Betul. Ya, ketika mau jadi miskin, kemudian ada perang Khaybar yang itu sampai lama sekali, berapa bulan, laki-laki dewasa semua pergi perang Khaybar, itu kemudian korma tidak diurus, sehingga akhirnya kemudian panen korma itu rusak, busuk. Nah, kemudian akhirnya kata Abraham bin Auf, ini kesempatan saya mau miskin supaya saya bisa masuk surga cepat. Dia belilah semua korma orang-orang Madinah itu, kumpul itu. Beberapa hari kemudian ada orang dari Yaman datang beritahu bahwa rajanya itu sakit, sebagai masyarakat sakit, dan sudah diobati oleh dukun, khotbah, segala macam, tidak bisa, kecuali katanya itu harus diobati dengan korma busuk. Nah, kata orang-orang Madinah, coba ke Abraham bin Auf, mungkin masih ada korma busuknya itu. Datang ke Abraham bin Auf, jadi miskin, jadi kaya 2 kali lipat lagi seperti itu. Jadi Muharram ini, Bapak Ibu yang ada di mendengar radio ini atau TV ini, cobalah memanfaatkan hari Muharram ini untuk kita memberikan pahala investasi akhirat dengan berapa saja yang penting ikhlas, 10.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya. Saya kira itu Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.